Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kalau tadi saya tidak duduk di sampingnya Pak Ferry, mungkin saya dari awal sampai sekarang masih meneteskan air mata. Terharu melihat teman-teman semua, karena tempat-tempat yang disebutkan oleh teman-teman pernah saya injak. Kepulauan Selayar dengan ibu kotanya Kecamatan Benteng, betul? Kecamatan Benteng, kemudian saya waktu ada gempa di Larantuka pernah ke Larantuka. Teman-teman dari NTT pasti kenal dengan Floba Mora, Flores, Sumba Timur, Timor, Alor. Lalu di Papua saya punya ibu mama desa di Pantai Aibiri. Mama desanya namanya Oktovina. Itu yang kemudian mengangkat saya sebagai anak kandungnya hanya karena lewat JNE saya pernah mengirim baju kesebelasan, baju sepak bola untuk anak-anak di pantai. Lalu mereka bilang, Kang Maman adalah anak saya, Kang Maman sakit, saya sakit. Kang Maman sehat, saya sehat. Kang Maman kuat, saya kuat. Itu untuk mengatakan bahwa kita bersaudara. Itu saya ketemu di sana. Kemudian dari Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, itu pulau-pulau yang luar biasa ya. Baru minggu lalu lagi-lagi lewat JNE kami mengirim 300-400 buku ke sana. Dan sangat menarik cerita-ceritanya. Dari Papua misalnya, saya kenal teman-teman Hanowene, kabar baik, tinggal di Serang, di Sorong dan di Wamena. Kemudian ada lagi Ibu Kurniati, itu penggerak TBM yang kemarin muncul di koran Kompas. Satu saat saya ingat mereka punya banyak sekali anak-anak murid, punya banyak sekali siswa, dan saya bilang saya akan kirim Alkitab ke sana 300 waktu itu. Begitu sampai, apa kata mereka? Kata Nea Swanimbo di Wamena dan di Sorong, kemudian kata Ibu Kurniati di Papua, Kang Maman kirim juga Al-Quran. Saya bilang, Neas, Ibu Kur, kalian kan Kristen, kenapa minta Al-Quran? Apa jawab mereka? Di sekeliling kami juga banyak orang Islam. Saudara kami, dia juga harus dapat hal yang sama. Itu menggambarkan betul Indonesia yang luar biasa. Tidak lagi terpisah-pisah, terbelah-belah karena ini Kristen, ini Islam. Yang Islam kemudian meminta juga dikirimkan Alkitab untuk saudara-saudaranya, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di Kepulauan Natuna, tidak jauh dari Riau. Kepulauan Natuna di Kepri, saya ketemu ibu namanya Ibu Janawati. Kalau dalam Islam, terminologi jannah itu kan artinya surga. Jadi saya pikir agamanya Islam. Lalu saya bilang, Bu, nanti saya kirim Al-Quran ya ke tempat ibu. Dengan bahagia Ibu Janawati bilang apa? Terima kasih Kang Maman. Karena di samping rumah saya ada masjid. Orang-orang biasanya setelah sholat atau habis tarawih pasti berkumpul di taman baca saya. Tapi saya pasti akan disenangi oleh mereka karena banyak bacaan Islam sekarang di tempat saya. Tapi saya bukan Islam. Tapi saya tetap menerima Al-Quran itu dengan rasa bahagia. Karena merasa bersalah saya langsung bilang apa? Bu Jana, kalau gitu saya akan kirimkan lagi-lagi lewat JNE Alkitab. Oh terima kasih, di sini juga banyak orang Kristen. Tapi saya bukan Kristen. Saya Buddha. Akhirnya saya berjuang untuk mencarikan buku-buku Buddha. Dan kemarin dia mengirimkan video dan memasukkan di Facebook dia. Dia menceritakan bagaimana bahagianya menerima satu buku yang kata dia, waktu saya umur 8 tahun saya jalan-jalan ke Yogyakarta. Datang ke satu kuil Buddha, ke satu pura, dan ada satu tempat terkunci dalam ruang kaca, satu kitab sucinya orang Buddha yang saya tidak pernah lihat dan tidak pernah menyentuh sebelumnya. Ketika saya mau nyentuh, tidak ada orang yang bisa membukakan kuncinya karena yang bawa kunci sudah pulang. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan suatu saat saya bisa memegang kitab suci ini. Dan ternyata apa yang saya kirimkan itu adalah yang pernah dia mimpikan 32 tahun yang lalu ketika dia masih umur 8 tahun. Sehingga dia videokan, dia mengucapkan terima kasih telah dikirimkan Alkitab. Boleh Bapak Ibu percaya atau tidak, saya mengirimkan saja. Dan dia bilang apa? Kang Maman juga ternyata mengirimkan uang karena di dalam Alkitab itu ada amplop dan uangnya ada sekian ratus ribu atau sejuta, saya lupa. Padahal demi Tuhan saya tidak pernah menitipkan apa-apa di dalam kitab tersebut. Entah siapa yang sudah menitipkan, semesta yang tahu, bukan saya.
Tapi itu sekaligus membayangkan bahwa di negeri ini sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Kita berbeda tapi kita satu. Saudara-saudara saya yang di Manokwari, ada dari Manokwari di sini dari Papua. Yang ada cuma dari Sorong, sama-sama Manokwari, sama-sama Papua Barat ya. Ada kelas 11 kan di sekolah. Ada di sekolah ya, Manokwari. Saya datang ke sekolah Islam. Ketika saya duduk mau berbicara, ada dua kursi di depan kosong Pak Ferry. Saya langsung bertanya, kenapa dikosongkan? Ayo maju. Kata saudara-saudara saya yang Islam sana bilang apa? Itu untuk saudara-saudara kami yang Kristen duduk paling depan karena dia tamu kami, jadi kita tunggu dia. Ketika saya datang Natal di sana, terus saudara-saudara saya yang Kristen tidak makan dulu, dia menunggu yang Islam dulu makan. Dan dia suruh kami makan duluan dan dia bilang, percaya sama kami itu semuanya halal. Bahkan piring, sendok, garpunya itu di tempat kami pisahkan. Ini yang untuk non-muslim, ini piring khusus untuk orang muslim. Supaya nanti saudara-saudara kami makan dan merasa nyaman dan aman karena semuanya halal. Jadi bayangkan betapa luar biasanya kita sebenarnya soal keberagaman ini. Tidak bineka, bukan Indonesia, itu luar biasa di daerah. Dan sampai hari ini saya terhubung terus dengan teman-teman di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kita punya 17.000 pulau. Saya bahagia, saya didukung oleh Pak Ferry, didukung oleh teman-teman JNE yang saya boleh mengirim buku kapan saja, berapapun jumlahnya. Ini yang luar biasa yang sampai hari ini saya terkoneksi terus dengan semua pulau yang ada di Indonesia. Menarik tadi, Pak Ferry memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung tertancap di kepala saya. Apa itu artificial intelligence? Apa itu AI gitu kan? Teman-teman dengan tenang tadi bilang anak Indonesia. Ya, kalian anak Indonesia luar biasa. Makanya apapun langsung dapat hadiah. Itu menggambarkan AI pun kita bisa terjemahkan sebagai nanti suatu saat anak Indonesia yang menguasai betul artificial intelligence. Apa itu IoT? Mungkin saja kemudian ada adik-adik yang berani langsung bikin singkatan tersendiri bahwa sesuatu yang kurang tepat mungkin secara istilah karena itu adalah Internet of Things. Tapi tadi menyebutkannya dengan ada kata Indonesia, nggak apa-apa. Karena nanti kita akan ciptakan istilah Indonesia. IoT itu adalah Indonesia orang-orangnya top, orang-orangnya terbaik. Ini adalah kalian semua. Kenapa tadi saya bilang saya terharu dari awal sampai akhir? Apa yang kita bicarakan hari ini sebenarnya bicara tentang empati. Bagaimana kita mencoba merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan saudara-saudara kita yang datang dari Papua, 8 jam pesawat ke sini kan? Berhenti di Makassar? Langsung 8 jam kan? 4 jam? 4 jam. Itu yang direct soalnya. Oh yang langsung ya? Oh kalau kita berhenti di Makassar dulu 2 jam dan sebagainya itu langsung 8. Oh saya dari Manokwari 8 jam kena berhenti di sana. Bayangkan kalau kita di luar negeri, di Eropa 4 jam itu udah berapa negara kita lewati Pak? Ini cuma dari Papua ke Jakarta. Saudara-saudara yang dari Maluku juga ada ya? Ada. Atau dari Sulawesi? Dari Maluku ya? Di kota Ambon ya? Itu luar biasa juga di sana. Ada taman baca namanya Hekaleka yang juga mengirim buku sampai ke Saparua, kemana-mana. Alhamdulillah, lagi-lagi gratis saya ngirim bukunya. Makasih Pak Ferry. Saparua itu kampungnya Patimura kan. Berjam-jam kita harus nyebrang ke sana dan itu salah satu tempat yang luar biasa. Kita tadi bicara tentang bagaimana Kang Ai merasa terharu karena ada empati yang diberikan oleh JNE. Bagaimana perhatian orang lain terhadap sekolahnya Kang Ai. Adik-adik juga dari tadi saya lihat banyak yang kemudian terpesona tidak bisa berbicara dan berkata-kata lebih karena wow ini pengalaman pertama dan bisa ke sini pasti karena empati. Dan empati buat saya bukan cuma persoalan kita bersimpati pada orang, mencoba merasakan apa yang dirasakan adik-adik. Tapi saya selalu menyebutnya empati itu 4I. Ada 4I di belakang. Kenapa empati? Kenapa JNE besar? Kenapa JNE bisa bertahan 32 tahun kata Pak Ferry tadi? Karena 4I. Rajin silaturahmi, rajin berbagi, rajin memberi, rajin menyantuni. Itu empati. Tidak senang sendiri, tidak cuma pokoknya kami yang terbaik, kami yang terhebat, kami yang terbesar. Tidak, kami ingin berbagi. Tadi duduk di situ,
Ketika Kang Ai mengucapkan terima kasih ke Pak Ferry jawabnya apa tau nggak? Ini saya bocorin aja. Pak Ferry bilang justru saya berterima kasih. Kalau berangkat ke surga jangan sendiri dong, ajak-ajak kami. Ini sebenarnya empati gitu. Apa yang dilakukan oleh SMK Parigi adalah mengajak kita sama-sama ke surga. Mengajak kita sama-sama untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang diterangi, orang yang diberi nur cahaya. Saudara saya yang Islam pasti kalau buka Al-Baqarah, buka Al-Quran, tujuan kita apa sih? Minaz zulumati ilan nur. Itu jelas. Minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari kegelapan menuju terang, menuju cahaya. Dikutip oleh Raden Ajeng Kartini, menjadi habis gelap terbitlah terang. Tujuan kita semua hari ini seperti itu, membawa anak-anak kita semua ini dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak cerdas menjadi cerdas, dari kegelapan menuju nur cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Ini tugas kemanusiaan betul. Saudara saya non muslim, pasti dalam Alkitab ada kalimat jadilah terang dunia, betul? Dalam Injil kan, saudara saya non muslim pasti dapat kalimat suci itu, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Saudara saya yang Islam, jadilah nur cahaya. Kita berbeda tapi kita punya tujuan yang sama. Ini kata-kata kunci yang harus adik-adik rasakan dan harus adik-adik selami betul nanti di Parigi. Saya sama dengan adik-adik. Saya bukan datang dari orang kaya, saya datang dari Makassar, tidak jauh dari kampungnya, dari Selayar sana nanti. Saya berulang kali ke daerah sana. Saya datang dari Makassar, tiba-tiba diterima di Universitas Indonesia. Karena tidak punya uang, bukan karena patuh sama agama waktu itu. Karena tidak punya uang, saya rajin puasa Senin Kamis. Senin Kamis lalu puasa Daud. Puasa, tidak puasa, puasa supaya apa? Mana bisa saya hidup dengan 25.000 sebulan kiriman orang tua. Sehingga 2 hari sekali makan. Jadi harus puasa kan. Nah satu hari tulisan saya terbit di satu koran. Itu lumayan honornya 75.000. Sehingga saya datang ke koran itu pakai taksi 15.000, uang terakhir 15.000. Sampai ke sana apa yang terjadi adik-adik? Korannya tutup karena dibredel oleh pemerintah. Tidak boleh terbit. Saya lagi puasa. Kantornya di Gondang Dia. Nama korannya Prioritas. Nanti kemudian jadi Media Indonesia. Itu Pak Surya Paloh ya. Di depannya itu maaf, kami dibredel. Jadi kami tidak bisa melayani teman-teman yang datang ke sini. Saya sudah tidak punya uang sama sekali, 0 rupiah. Sehingga dalam keadaan puasa saya jalan kaki dari Gondang Dia ke Cililitan. Siang-siang. Itu ada lebih dari 10 kilo. Jalan kaki karena tidak punya uang. Begitu azan maghrib bunyi, saya lagi berdiri di sebuah gang dan ada pagar terbuka. Saya melihat ada pohon jambu dan saya mau mencuri jambu itu. Karena saya sudah lapar dan ingin buka puasa. Begitu saya petik jambu itu, apa yang terjadi? Yang punya rumah keluar. Saya sudah ketakutan dan sudah berpikir mati saya. Kalau dia berteriak maling, orang-orang di gang itu keluar semua, saya digebukin, selesai saya. Tapi apa kata ibu itu? Nah, kamu lapar ya? Iya bu, saya mau buka puasa. Masuk ke rumah saya. Jangan cuma jambu, saya kasih makan. Saya makan di situ, lalu dia bilang, sholat maghrib kan? Iya bu. Ambil wudhu, nanti saya siapkan sajadah. Selesai sholat, saya kemudian menatap ke tembok jauh. Saya melihat apa? Ada salib. Ternyata yang menerima saya itu bukan orang Islam, tapi saudara saya yang non muslim, ibu-ibu tua yang non muslim yang menyelamatkan hidup saya, memberikan saya buka puasa. Sebelum saya pulang dia bilang apa? Kita bersaudara lah. Anak lapar, saya juga lapar. Ini Indonesia, nggak ada perbedaan yang lain. Lalu saya dititipkan uang untuk makan besok ya nak. Berapa uang itu? 75.000 seperti honor yang sedang saya mau ambil. Tangan Tuhan hadir saat itu dan tidak melihat siapapun yang sedang berhadapan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya sama di mata Tuhan. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, saya berharap betul di Parigi nanti teman-teman akan bertemu dengan orang yang datang dari berbagai suku bangsa. Gak ada itu hitam, gak ada itu putih,
Nggak ada itu Makassar, Sunda, dan lain sebagainya. Suku-suku itu ada, dan itu adalah kebahagiaan kita karena Indonesia nomor 2 terbanyak sukunya di muka bumi. Kita punya suku bangsa itu 1340. Yang mengalahkan kita cuma India 2000. Dan itu adalah berkah. Berbeda itu adalah berkah. Pelangi itu kalau tidak berwarna-warni tidak indah. Nah marilah kita datang dari Selayar, datang dari Indragiri Hilir, datang dari Floba Mora, Bae Sondai Bae, Kota Kupang lebih baik. Kita datang ke Papua, datang dari Papua dan lain sebagainya. Kita datang untuk satu, menjadi terang, menjadi nur cahaya, dan menjadi apa? Menjadi parigi. Tahu kan arti parigi? Ada yang tahu arti parigi? Saya kasih hadiah. Parigi itu dari bahasa Sanskerta, artinya mata air. Mari jadi mata air yang mengisi betul-betul dan memberikan minuman kepada semua orang yang haus di negeri ini. Insya Allah hari-hari semua nanti begitu ketemu sumur besar bernama Parigi, begitu ketemu mata air bernama Parigi, ingat selalu satu, bahwa adik-adik semua pernah berada di sebuah tempat bernama Parigi, dan semangatnya cuma satu. Air mata boleh tumpah, tapi mata air tidak pernah boleh berhenti. Dan satu kata sebagai penutup buat saya ingin meneriakan sesuatu yang kenapa saya bahagia berada dalam keluarga JNE. Karena salam literasi itu seperti ini, sama dengan salamnya JNE. Salam literasi, salam JNE seperti ini. Nanti kalau saya teriak salam literasi, adik-adik semua, karena ini gambarnya seperti ini, jawabannya satu ya. Kalau saya teriak salam literasi, jawabannya satu, ayo membaca. Ya. Dan kalau saya berteriak tidak bineka, jawabannya bukan Indonesia. Sudah ingat? Oke. Salam literasi. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Tidak bineka, Bukan Indonesia. tidak bineka. Bukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.